Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun, ya pun. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak, sebaiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan atau agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kabar anak-anak ibu sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika ya. Sebelumnya pernah menonton televisi mengenai banjir tidak nak? Mengenai gempa bumi atau mengenai puting beliung? Semua itu adalah bencana alam. Nah, kita lihat nih. Perhatikan baik-baik video berikut ya nak. Ini merupakan salah satu peristiwa bencana alam. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah lihat kan peristiwa bencana alam apa tadi nak? Iya, kebanjiran ya. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkannya loh bencana alam ini terjadi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, kebanjiran, gempa bumi, maupun angin puting beliung merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering sih terjadi di negara kita di Indonesia ini. Saat musim hujan tiba, sering banjir nih. Banyak rumah warga yang terendam banjir, terendam air. Mengapa demikian? Karena banjir disebabkan meluapnya air ke permukaan, di mana volume airnya yang banyak tersebut, tetapi penampung airnya seperti kali ataupun parit ataupun sungai itu tidak bisa, sudah penuh karena di dasarnya itu banyak sampah. Nah, makanya jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat-tempat sampah. Begitu. Nah, kembali lagi nih. Warga yang terendam air rumahnya, warga yang tertimpa bencana ini memerlukan namanya bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong warga nih. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Nah, saat kita mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ataupun kita mendapatkan pujian pun sama. Seperti subtema sebelumnya nih, kita mengucapkan terima kasih. Kita harus mengucapkan terima kasih dan diucapkan dengan tulus. Berikut ini contohnya. Adi meminjamkan pensil ke Made. Kemudian Made berterima kasih kepada Adi. Gimana nak? Terima kasih sudah meminjamkan pensil. Begitu ya. Dan ayo perhatikan percakapan berikut. Pada percakapan berikut terlihat bahwa
Mohon diterima bantuan dari kami, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Nah, di situ ada ungkapan terima kasih tidak? Iya, betul. Ada ya, Nak. Jadi, Bapak ini memberikan bantuan kepada warga. Kemudian warga yang terkena bencana mengatakan terima kasih. Gitu. Nah, itu tadi kita belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut belajar PPKN ya, Nak. Nah, PPKN ini belajar mengenai bentuk kerjasama di rumah. Ada yang tahu nggak nih kerjasama itu apa? Kerjasama artinya melakukan kegiatan bersama-sama sehingga beban pekerjaannya menjadi ringan dan lebih cepat selesai, dan tentunya menambah keharmonisan dalam keluarga. Kan kerjanya bersama-sama, saling membantu, begitu. Contoh kerjasama nih, coba lihat di bukunya halaman 98, ada gambar seperti ini. Ada Nina, Adi, dan Ibu bekerja sama mengumpulkan baju dan buku untuk disumbangkan. Kemudian contoh yang kedua, Adi dan Nina membantu ayah membawa kotak bantuan ke mobil. Di situ ada nggak kerjasamanya, Nak? Ada dong, kerjasama yang dilakukan di rumah, seperti mengumpulkan buku dan baju, kemudian membawa kotak tersebut ke dalam mobil. Begitu. Paham ya? Nah, pernah nggak nih kalian melakukan kerjasama di rumah? Coba sebutkan. Nah, selanjutnya kita belajar matematika ya. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pengukuran panjang, berat, dan waktu. Sekarang kita belajar mengenai pengukuran suhu nih. Pernahkah kalian merasakan kepanasan pada siang hari? Atau merasakan suhu yang dingin di malam hari? Ayo, pernah tidak? Suhu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda atau tempat. Ingat ya, ukuran panas dan dinginnya suatu benda atau tempat. Contohnya nih, saat orang kedinginan nih, pada saat hujan, ataupun orang merasa kepanasan pada panasnya siang hari. Saat musim hujan, suhu terasa lebih dingin. Nah, saat musim kemarau, suhu terasa lebih panas. Contohnya nih lagi, suhu benda di atas kompor menyala itu panas atau dingin? Iya, betul, panas. Kemudian suhu benda di dalam kulkas panas atau dingin? Iya, dingin. Coba deh kalian masuk kulkas. Jangan ya, gak muat. Jangan pernah dilakukan. Ibu bercanda. Oke. Wah, di sini ada makanan dan minuman. Ada apa aja ya? Ada soto nih yang baru matang. Suhunya panas atau dingin, Nak? Panas, betul. Ada es kelapa. Suhunya panas atau dingin? Ya, dingin. Ada es campur, suhunya dingin. Ada teh nih, suhunya panas. Oke. Untuk mengecek suhu benda menggunakan apa, Nak? Bisa menggunakan telapak tangan. Maka kita dapat mengecek suhunya panas atau dingin. Contohnya nih, lantai dalam rumah. Coba kalian pegang. Terasa dingin kan? Kemudian tiang bendera nih di halaman sekolah itu terasa panas, Nak,
karena terkena cahaya matahari, kan berada di luar ruangan. Kemudian kalau batu di jalanan itu terasa panas atau dingin? Iya, betul, terasa panas. Nah, coba buka halaman 115 nih. Buka bukunya ya. Di sini ada teh hangat, ada es jeruk, dan ada air putih. Ibu tanya, manakah minuman yang paling panas? Iya, betul, teh hangat. Kemudian, manakah minuman yang paling dingin? Air putih atau es jeruk? Iya, es jeruk, karena ada esnya ya, jadi dia dingin. Kemudian, urutkan minuman dari yang paling panas. Teh hangat dulu, kemudian air putih, lalu es jeruk. Betul. Kemudian kalau mengurutkan minuman dari yang paling dingin, es jeruk dulu, air putih, baru teh hangat. Pintar semua anak-anak ibu. Oke, sebelum ibu memberikan tugas hari ini, baiknya kita mengulangi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, apa nak? Ungkapan terima kasih adalah ungkapan di mana kita mendapatkan bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Jadi kita mengucapkan apa nak? Terima kasih. Kemudian kerjasama di rumah itu dapat meningkatkan keharmonisan keluarga dan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai gitu. Kemudian mengenai suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda atau suatu tempat dan dapat kita rasakan menggunakan telapak tangan. Nah, hari ini ibu memberikan soal ada 3 buah ya nak. Nah, di situ nanti kalian akan dikerjakan di buku tema dan dikumpulkan via grup WhatsApp ya. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Jangan lupa dikerjakan ya. Dan jika ada pertanyaan silakan langsung disampaikan di grup WhatsApp dan nanti akan ibu jawab satu persatu. Ya, sebelum kita tutup hari ini, sebaiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.